Oke, halo guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar dari React. Video ini gue bikin khusus buat, nggak khusus sih, tujuannya untuk membantu kalian yang baru mau belajar React, yang terutama teman-teman panitia Wispril IT 2021 yang mungkin kesusahan karena rapat kemarin kita bahas sesuatu yang sangat advance. Gak apa-apa, jangan overwhelm. Well, actually nggak apa-apa kalian overwhelm karena memang itu materi yang cukup advance. Jadi yaudah, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sekarang gue akan bahas tentang what is React and how do you use it in the first place. Pertama, React itu adalah sebuah JavaScript framework yang dibangun untuk jalan di Node.js. Node.js itu apa? Node.js itu adalah JavaScript runtime built on ground V8 JavaScript engine, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Daripada penjelasannya panjang, jadi mending kalian cepatkan download versi LTS-nya ini. Gue udah download, kalian tinggal klik, nanti gue download sendiri. Terus tinggal kalian jalanin. Terus run kayak biasa, gue gak akan run karena gue udah install. Nah kalau udah beres install, pastiin semuanya berjalan dengan lancar dengan cara kalian buka command prompt, terus ketik Node.js version. Ini buat ngecek apakah Node.js kalian udah install dengan benar atau belum. Kalau udah, harusnya muncul versinya. Kalau kalian berarti 14.15 harusnya. Nah, and then kalian harus juga cek npm gas version. Muncul juga, memang versinya akan lebih rendah daripada Node, it's okay. npm itu apa? npm itu adalah Node Package Manager. Dia adalah package yang keinstall barengan sama Node. Gunanya buat apa? Sesuai namanya Node Package Manager. Dia buat manage package lainnya yang jalan di Node. Contohnya kayak React, kayak Vue, kayak apapun yang lain. So, with that being said, kita udah siap buat bikin React. Kalian bisa hover ke sini ke react.js.org/doc/create a new React app, atau ya udah tinggal klik aja ini create a new React app. Kita akan bikin menggunakan komen-komen sederhana seperti ini, npx create React app. Jadi kita bikin folder dulu. Maafkan aku karena aku bikin folder. Nah, udah di folder kosong, kita tinggal buka CMD kita atau Geekbase atau apapun, pokoknya komen lain kita. Terus kita bisa klik npx create React app. Terus nama projectnya apa? Misalnya kita mau tutorial React, karena itu tujuan video ini. Terus kita tinggal tunggu. Nah, sambil nunggu React sedang membuat sebuah React app yang baru, kalian bisa makan, minum, ngopi, segala macam. Karena memang agak lama, sekitar 3-5 menit tergantung komputer kalian. Jadi take your time. Nah, oke, kelar. Tulisannya happy hacking, padahal kita nggak mau nge-hack, guys. Anyway, kita tinggal masuk ke folder tutorial React-nya. Dan di sini udah banyak banget folder yang React bikinin buat kita. Ada Node Modules, yang mana Node Modules ini nggak boleh kalian push ke GitHub, oke? Karena ini sangat besar. Nggak percaya, buka aja properties, ya. Ini baru satu React, belum nanti kayak install Axios, install apa, ini bakal overwhelm. Jadi jangan pushingnya ke Node Modules. Salah, jangan pushingnya ke GitHub. Next, ada folder public. Kalian nggak usah terlalu peduli ini. Pokoknya ini folder public ini berisi icon, manifest, and robots. Dan indexingnya adalah kayak kalau kalian lihat automatic VS Code. Ini cuma sebuah file HTML sederhana. Dan cuma ada satu div dengan ID root. Nanti React app akan render semua komponen React kita, semua halaman React kita ke sini. Jadi basically website kita cuma punya satu .html, yaitu index.html. Sisanya misalnya agak www.react.com/bambang/tengkang/apa, itu semuanya akan dihandle oleh React tanpa menambah .html yang baru. How? That's the magic of React Router. Nanti akan kita bahas, tapi nggak sekarang. Yang penting adalah sekarang kita buka tutorial React-nya. Gue saranin pakai VS Code. Kenapa? Karena ini sangat enak banget buat kalian logging dan ya, I don't know, semua teman gue yang jago pakai ini. Dan dia banyak sekali extension bisa membantu, dan kalian bisa ganti warna, guys sih. Kalau kalian bosen tinggal kesini, color scheme, terus ganti. Anyway, ini bukan tutorial VS Code, jadi jelas biarkan gue. Kita akan mainly kerja di folder SFC ini. Nah, first thing first, sebelum kita ubah-ubah apapun yang di sini, kita akan buka terminal dan kita jalanin React-nya, karena React itu sekali lagi harus jalan di atas JS. Maka dari itu kita harus ngerun dulu gimana cara ngerunnya. Kita menggunakan command npm Node Package Manager start.
maka React App akan jalan sendiri dan this will take a while, so please bear with me. Wow, cepat juga guys. Jadi ketika kalian keklik npm start, maka si React akan menjalankan kode-kode ini, semua kode React kalian yang nanti di-render di sini. You can have to pay attention to that anyway. Dan dia akan buka tab baru otomatis localhost 3000. Nah, buat kalian yang nggak pernah web dev, apalagi sampai menggunakan server, like saya lu cuma bikin HTML, CSS, JavaScript, lu nggak akan familiar dengan yang namanya localhost, titik gua port berapa. Nah, basically ini adalah localhost kalian. Localhost itu apa? Itu adalah network kalian di komputer ini atau di jaringan network Anda. Entah lu connect ke wifi rumah lu atau ke internet HP lu, nah lu bisa akses localhost ini. With that being said, gue bisa akses halaman website gue di HP gue yang connect ke wifi yang sama kayak komputer gue. Di sini React udah kasih hal yang sangat memudahkan kita untuk belajar React. Edit src/app.js and save to reload. Jadi ini yang spesial dari React. Kita sebelah-sebelahan biar kita bisa lihat langsung perubahannya. Ketika gue ubah misalnya save to reload, terus gue klik di sini, hello world, terus gue save, and that's the magic of React. Dia akan langsung render si komponennya tanpa harus gue refresh manual. That's the magic of React, sesuai namanya dia reactive. Oke, what's next? Oke, berikutnya kita akan mengubah kode ini karena kita di sini lihat ada function app. Ini sama aja kayak class app extends react.component. Tapi di sini gue harus import React from React. Ini kok apa? Jadi kita mengimport semua kebukaan kita akan React ke file ini, ke file yang spesifik app.js. Jadi begitu kita lakukan import ini, kita bisa memakai semua fungsi React. Gitu guys. Nah ini harus keep in mind, si app ini harus selalu export default app. Tapi gue pengen rapihin dulu kodenya, pakai yang namanya raw function. Apa itu raw function? Jadi kalau biasa kalian bikin fungsi gini, misalnya fungsi add, a, b, kurawal return a plus b, biasa kan gini. Misalnya kalian panggil di sini kan, misalnya add 4,5 terus di log console. Buat kalian nggak pernah pakai JavaScript, console gue klik itu sama kayak nge-print ke console. Biasanya kan gitu, kalian kalau mau bikin fungsi kan begini. Anyway, kita nggak akan pakai itu. Ini tuh salah nggak? Cuma kuno. Jadi kita akan menggunakan syntax ES6. ES6 ini adalah sebuah objekan JavaScript yang akan memudahkan kita dan membuat kode kita jauh lebih rapi. Karena kita bisa bikin const add, b, return a plus b, tanpa harus menggunakan kata function setiap saat. Dan ini sebenarnya karena fungsi ini tidak bisa dirubah, jadinya lebih hemat memori. Anyway, kita ubah dulu jadi syntax yang bagus. Const add, yang nggak terima parameter apa-apa, terus kita berikan di sini. Dan biar rapi, kita hapus-hapusin dulu, kita nggak buku ini semua, kita akan start from zero. Nah, dah. Kalau kalian React nggak otomatis render ulang, biasanya karena kalian sebelumnya nge-save hal yang bikin dia error. Maka dari itu kalian harus refresh ulang dan semuanya jalan lagi. Contohnya hello world. Kelar. Nah, biasa kau membuat komponen dalam bentuk fungsi seperti ini dengan sintaks ES6-nya JavaScript. Nah, misalnya nanti komponennya udah banyak. Misalnya kita pengen hello world-nya nggak cuma satu, tapi agak banyak. Jeng. Nah, kita punya elegant way to do this. Kita bisa bikin sebuah komponen baru yang namanya misalnya const hello world. Dia nggak terima parameter apa-apa, dia cuma nge-return h1 hello world. Gitu. Nah, ini bisa kita panggil di sini. Oh iya, komponennya harus huruf besar. Jangan lupa hello world. Jeng. Kalau kita mau banyak tinggal gini. Nah, soalnya kita mau ubah misalnya dari hello world jadi hello bambang, maka tinggal kita ubah di komponen doang, semuanya akan otomatis dirubah. Kita nggak usah pusing-pusing ngubah satu-satu kalau kayak sebelumnya. Ini adalah sebuah konsep komponen yang harus kalian manfaatkan ketika kalian menggunakan React. Kenapa? Karena kalau kayak gini, kode kalian jadi reusable banget. Kalau misalnya kalian punya banyak box kan, kayak misalnya, dan kalian mau nge-scaling ulang box itu, kalian nggak usah scaling ulang satu-satu, aku ganti kelas kami satu-satu, cukup ganti di komponen utamanya aja.
Nah, terus gue pengen ngenalin agak konsep properties di React. Jadi misalnya kita nggak mau Hello Bambang, misalnya mau yang pertama Hello Bambang, kedua Hello Kengkang, yang ketiga Hello Wages, and so on. Maka kita bisa bikin parameter di sini. Ingat, ini fungsi, ini parameter, ini sama aja kayak function. Hello world, name, return itu. Ini sama aja, ini dua hal yang sama, cuma kita menggunakan sintaks yang lebih rapi. Nah, name ini bisa kita masukin ke sini. Kan biasanya begini. Harusnya kan kalau kita nulis JavaScript, kita akan nulis begini. Tapi name-nya nggak akan ke bawah. Maka dari itu kita harus pakai yang namanya JSX. JSX itu apa? Secara sederhana, JSX adalah JavaScript yang di-embed ke dalam HTML. Dan ini cuma berlaku di React. Jadi semua yang kalian return di sebuah komponen React, ini satu komponen React, adalah JSX, bukan pure HTML. Artinya lu bisa masukin variabel ke sini dengan kurawal name. Dan hilang. Kenapa? Karena kita belum specify name itu apa isinya. Makanya di sini akan ada error occur. Nah, kalau misalnya di sini kita bilang let name sama dengan pg. Ini kita hapus dulu biar nggak error. Boom, hello pg. Nah, bisa nggak dihapus juga nggak error. Oh, error karena kita deklarasi. Nah, kelar. Hello Bambang. Oke, semuanya jalan sesuai hal yang kita mau, tapi kan kita nggak pengen namanya render sama terus. Maka dari itu kita bisa oper ini sebagai parameter. Gimana cara nge-pass parameternya di sini? Pas kita manggil komponennya, kita akan pass sama parameternya name sama dengan kurawal, ini karena JSX pg. And then, misalnya ini Bambang. Ini kita hapus dulu. Boom, error. And why is that? Oh, karena ini harus kurawal. Kenapa? Karena yang kita pass ini yang namanya props. Di sini kan lagi kita nerima parameter. Parameter name, tapi sebenarnya kita pass itu bukan pure satu string name, tetapi sebuah objek yang isinya agak name. Jadi yang kita pass itu bukan name sama dengan pg begini, tapi yang kita pass itu sebagai begini. Maka dari itu kita harus destruktur dengan begini. Maka kita akan dapat hello pg, hello Bambang. Kalau kalian nggak pengen pakai kurawal, meskipun gue sering pakai kurawal, ya udah ketik aja props. Maka di sini kita bisa ketik props.name. Maka hasil yang sama akan teruji. Contohnya kalau kita tambah satu lagi hello Kengkang. Boom, jalan. Kenapa? Karena semua parameter yang kita taruh sini, misalnya nanti agak usia sama dengan 19, ini tuh dioper ke hello world sebagai parameter satu-satunya. Bentuknya begini, name. Bentuknya dia objek, bukan sebuah variabel natif. Salah, bukan variabel apa namanya? Ya pokoknya bukan variabel primitif kayak integer, string atau apapun string, bukan primitif sih, tapi ya tetap. Nah, yang dioper kok begini guys. Yang dioper itu adalah sebuah objek begini. Makanya kalian harus destruktur kalau mau pakai langsung name. Ini yang gue sarankan supaya kode kalian lebih rapi dan lebih neat. Dan kalian tahu apa aja yang mau kalian ambil. Gitu guys. Itu adalah konsep props. Nah sekarang gimana kalau props ini pada nanti saat jalan pada nanti saat jalan bisa berubah. Nah itu yang akan kita pelajari sekarang, namanya state. Jadi ada dua hal yang sangat powerful gitu ya, yaitu ada state dan ada props. Props itu adalah segala sesuatu yang kita oper ke komponen lain. State itu adalah sebuah sekumpulan variabel, objek atau apapun yang ada di komponen tersebut yang akan nge-trigger render ulang React ketika state itu berubah. Maksud gua apa? Yuk kita coba aja bikin. Pertama kita harus import dulu use state. Yang kita hapus dulu sebentar. Gue di sini bikin div 6. Terus gue bikin di sini const 6 set 6 sama dengan use state 0. Apa ini semua nanti gue jelasin. Div
add complete second pref plus 1. Oke. Kalau kalian udah pernah pakai React, kode ini cukup straightforward. Kode ini bilang kalau gue ngeklik div ini, maka state-nya akan berubah, ngam-nya akan berubah, dan ya, sesuai namanya yang ditampilkan akan selalu G++ dengan state awalnya adalah 0. Nah, jadi React mengenal agak konsep state yang bisa kalian inspect di sini kalau kalian udah install extensionnya, namanya React Developer Tools. Kalian bisa cari di Google Chrome masing-masing. Nah, di sini ada state yang inisialnya 0 dan ini yang ditampilkan di sini. Nama state-nya apa? Ngam. Jadi state-nya adalah sebuah variabel yang ketika dia berubah, dia akan nge-trigger untuk di-render ulang. Jadi kalian lihat ketika gue klik add, halamannya nggak refresh, cuma bener-bener satu biji ini doang yang refresh. Dan kalau kalian inspect, ini gue taruh sini. Kalau kalian inspect, mana inspect elemen, satu ya, pas kita pencet add, yang berubah cuma bener-bener div ini doang. Yang lain nggak ada yang berubah, nggak ada yang refresh. Itu hebatnya React. Kita bisa mengubah hanya sebagian kecil dari halaman tanpa perlu nge-refresh keseluruhan halaman. Sesuai namanya dia reaktif. Dia bereaksi ketika diberi input sesuatu. Nah, gimana cara makainya? Kita harus deklarasiin state dengan sekernya. Misalnya const umur, set umur. Lalu use state, ini adalah kewajiban. Karena kalian pakai React function, maka state-nya harus dideklarasiin sebagai use state. Gitu misalnya. Nah, selalu patternnya gini. Const array, elemen pertamanya adalah value-nya apa, elemen keduanya adalah sekernya alias pengubah value tersebut. Misalnya di sini gue akan tampilin umur dan on click-nya ini ubah umur menjadi 21 gitu misalnya. Nah, perhatikan di sini ketika gue pengen div ini diklik dan mengubah umur ini menjadi 21, ini jangan div kayak biar pusing, kan. Nah, lebih jelas. Ketika button ini diklik, gue pengen state umur berubah jadi 21. Maka gimana? Gue harus bikin on click listener di sini. Alias ketika button ini diklik, gue mau ngapain? Berawal seperti biasa harus arrow function. Kenapa? Supaya ke trigger set umur, kita panggil fungsinya adalah set umur jadi 21. Maka begitu gua klik ini, jeng jadi 21. Apa yang terjadi kalau kita nggak pakai arrow function? Harusnya error. Sepengetahuan gue ini error. Boom, nggak bisa di-render karena command ini di-renders. Kenapa? Karena si on click ini akan terus-menerus kepanggil. That's just how React works. Ketika lu nggak ngeklik pun, dia akan selalu manggil set umur. Karena itu semua yang ada di dalam on click atau event listener apapun, nggak cuma on click, bisa on hover ada nggak ya? Ya apapun lah, kalau lagi live kayak on press, on drag segala macam itu harus manggil pakai arrow function. Penjelasan lebih lanjut bisa kalian cek di dokumentasi karena gue juga lupa. Ini ya, kalau kalian mau manggil fungsi, kalian harus pakai ini. Nah, begitu gue klik, gue saku. Nah, gimana caranya kita gabungin variabel ini, variabel umur sama yang biasa aja. Ya bisa aja, umur saya gue saku. Pas gue refresh, pas gue klik, jadi gue saku. Nah, ini kan kalau fungsinya sederhana, enak kayak gini sebaris. Tapi lagi kalau udah makin gede, makin kompleks fungsinya, misalnya ini bakal filter, itu bakal panjang banget fungsinya. Kalian nggak mungkin nulis fungsinya sebaris. Makanya misalnya di sini kita bikin fungsi namanya const change to 21 yang nggak terima parameter apa-apa karena dia fix jadi umur 21, dan di sini kita panggil set umur jadi 21. Kenapa di sini gue nggak pakai arrow function? Karena ini udah arrow function di sini. Gitu. Nah, di sini gue tinggal panggil si set umur, si change to 21. Jangan lupa kasih kurang awalnya, kasih kurungnya. Nah, begitu gue refresh, it does the same thing. Nah, di sini kalian bisa konsol log,
Misalnya kalian nggak yakin aku bakal keklik, kalian bisa konsol isi konsol klik bang gitu. Apa biasa aja. Nah begitu gue refresh, konsol juga jalan gitu guys. Nah sekarang gue nggak pengen semuanya ini, semua fungsionalitas ini dimasukin ke app.js. Ya udah, gue bisa masukin ke Hello World. Nah misalnya kita balik lagi ke sini, cons name set name sama dengan use case. Kita pakai array aja ya biar keren. PG Ivan Bambang Kentang. Nah jadi state ini nggak terbatas ke primitif, bisa juga objek, bisa array, bisa array of object, apapun. Yang normalnya kalian akan berusaha sama array of object. Nah kalau gini PG Ivan Bambang ada 4 kan, maka gue harus bikin 4 komponen ini. Hello World dengan parameternya name ke 0, terus name ke 1, ke 2, ke 3. Boom. Dan ini akan sangat mematikan kalau kalian nggak tahu agak panjang arraynya berapa. Cara gampangnya kita akan loop si array ini dan render elemen ini. Gimana caranya? Well, ya di loop. Bisa? Of course bisa. That's the power of React. Nah, sekarang kita akan nge-loop si array ini. Gimana? Pertama sih gue bisa bikin variable components. Jadi array kosong dan gue bisa nge-loop si array ini. Gimana cara loopnya? Tinggal for yang kayak i sama 0, il nggak ada i yang kayak lupa. Like i sama 0, il lebih kecil pada name.length, i plus components.push hello world name sama dengan name ke i, dan kita tinggal panggil variabel lagi sini components, dan it will do the same thing, see the same exact thing. Karena ini jadi array of hello world, array of komponen hello world dengan name-nya masing-masing. Nah, tapi cara ini kunggo juga. Kita bisa menggekaki cara ini dengan cara ES6 yang lebih elegan. How? Tinggal di JSX ini kita panggil name.map row. Tinggal kita return hello world. Biar kalian nggak pusing ya. Return hello world. Ingat kalau kita manggil komponen kita harus bikin dia self closing kayak gini. Hello world name sama dengan row, and it will do the exact same thing. Nggak percaya kita hapus dulu, kita save, hilang, begitu kita paste, boom. Apa yang gue lakukan di sini? Name.map itu basically kita nge-loop arraynya dari 0 sampai kelar. Name.map dan elemennya sekarang lagi kita loop. Misalnya kita loop 0, 1, 2, 3. Nah pas di 0, gimana cara kita sampai sekarang? Pakai parameter yang ada di sini. Ini juga bisa gue kasih row sama IGX. IGX itu index. Gue bisa kasih key di sini, key sama IGX. Kelar masalah. Dan ups. Dan semuanya jalan seperti yang kita mau. Name.map row 3x, klikkan hello world name row 3x gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan gua tentang apa ini namanya, hal-hal dasar di React dan use case yang ada di React. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di video-video lain, mungkin karena video gua kurang jelas atau apapun. Anyway, buat kalian yang pengen coba latihan mengangkat diri kalian, coba bikin counter sederhana. Ya cuma ada satu div yang isinya angka, terus ada 2 button, nanti ada buat add, ada buat decrease. Setiap kali di add maka angkanya nambah dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, and so on. Kalau decrease ya ngurang, 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke minus 1, and so on. Gampang? Gampang, cobain. Jadi aku akan membuat kalian mengimplementasi use case di React. Oke, mungkin segitu dulu video gua tentang React yang sangat sederhana ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau nggak juga, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.